Dari macam-macam pembagian qiraat di atas, bahwa yang paling banyak dikutip oleh para ulama adalah pembagian yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Jazari seperti Al-Zakani dan kitabnya Manahil Al-Irfan, Al-Zakarsi dalam kitabnya Al-Burhan Manakalil Al-Khatan dan Mahafiz fi Ulum Al-Quran, Subi Salil dan bukunya Mahafiz fi Ulum Al-Quran, Hasan Diyaudin Itz dan bukunya Al-Warus Za'aba, bahkan Al-Sayuti dalam kitabnya Al-Idhan fi Ulum Al-Quran mengatakan Ibnu Al-Jazari adalah orang yang sempurna dalam pembahasan masalah ini serta telah melepaskan aku dari kesulitan. Contoh-contoh dari macam qiraat tersebut adalah qiraat mutawatirah, yaitu qiraat yang sanadnya telah disepakati dari 7 ulama ahli qiraat dan qiraat mereka adalah qiraat yang terkenal di umum. Qiraat ahad, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bahwa Nabi membaca Utaki Inna ala rafidiq kulli wa abni isan, Quran Surat Ar-Rahman ayat 76, hadis Hakim, dan yang diriwayatkan dari In'as bahwa ia membaca laqad ja'akum rasulun in anfusikum At-Taubah ayat 128 dengan membaca fathah huruf fa atau hadis Hakim. Qiraat sabdah, bacaan surat Al-Fatihah ayat 4 dengan bentuk fi'il madhi serta menasabkan kata dan membaca dengan bina majhul. Yang keempat, qiraat mutawatir, qiraat Asim, Al-Kisa, Yaqub dan Kalab bin Hisham. Yang kelima, qiraat ahad, qiraat yang dikemukakan oleh Hakim diriwayatkan dari jalan Asim Al-Jandari dari Abi Bakrah bahwa Rasulullah SAW telah membaca surat Al-Rahman ayat 76. Yang keenam, qiraat maudu dengan memberikan baris dalamah pada lafaz Allah dan baris nasab pendahulu ulama. Qiraat masyhur, qiraat yang diperselisihkan perawinya dari qiraat Sabah yang sebagai ulama mengatakan bahwa qiraat itu diriwayatkan dari salah satu imam qiraat Sabah sementara sebagian yang lain mengatakan bukan dari mereka. Kedua, menurut dari Dr. Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau menyampaikan qiraat dengan cara mengelompokkan qiraat menjadi beberapa bagian, yaitu qiraat mutawatir, yaitu qiraat yang disampaikan oleh sekelompok orang mulai dari awal sampai sanad yang tidak mungkin bersepakat dusta. Yang kedua, qiraat masyhur, yaitu qiraat yang memiliki sanad sahih tetapi tidak sampai pada kualitas mutawatir sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan tulisan Mushaf Utsmani. Selanjutnya, qiraat ahad, yaitu qiraat yang memiliki sanad sahih tetapi menyalahi penulisan. Contoh-contoh dari sanad: Umar bin Khalid telah menceritakan hadis padaku. Imam Bukhari, ia berkata, Al-Laits menceritakan hadis padaku Umar bin Khalid dari Yazid dari Ibu Al-Qair dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa seorang laki bertanya pada Nabi SAW, manakah Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberikan makanan dan membaca salam pada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Dari contoh di atas yang disebut sanad adalah Abdul Qair Umar bin Khalid, Al-Laits Yazid Abu Khair dan Abdullah bin Amr. Artinya, Abdullah bin Amr mendapatkan hadis dari Nabi SAW. Lalu hadis ini disampaikan kepada Abu Khair, lalu kepada Yazid, lalu kepada Al-Laits, lalu kepada Umar bin Khalid, lalu kepada penulis hadis yakni Imam Bukhari. Sanad berfungsi untuk mengetahui derajat kesahihan suatu hadis. Yang kedua, matan telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Arabi berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far berkata telah menceritakan kepada kami Nafi bin Malik bin Abu Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dan Nabi SAW beliau bersabda, tanda-tanda munafik ada 3. Jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah dia khianati.
Yang ketiga, rawi. Contoh rawi atau periwayatan hadis dari beberapa tingkatan. Periwayatan hadis dari tingkatan sahabat Abu Hurairah, Aisyah, Anas bin Malik, dan lain-lain. Periwayat hadis dari tingkatan tabi'in, Umayyah bin Abdullah bin Khalid, Sa'id bin al-Musyahab. Periwayat hadis dari tingkatan muddawin, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasyai, Imam Ahad. Contoh-contoh hadis pada bagian matan. Pada bagian paling akhir hadis tersebut disebutkan nama Al-Bukhari yang menunjukkan bahwa beliaulah yang telah mengeluarkan hadis tersebut dan termaktub dalam kitabnya yaitu Sahih Al-Bukhari. Bisa dikatakan sahih karena sanadnya bersambung. Tidak ada syaz, tidak ada liat, perawinya adil, perawinya dabit. Perkembangan hadis. Yang pertama, perkembangan hadis pada masa Rasulullah dikenal dengan Asyr al-Wahyu wal Aftakwin, yaitu masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Wahyu yang diturunkan Allah disampaikan oleh para nabi melalui perkataan, perbuatan, dan terhadapnya dan disajikan pedoman bagi Amalia dan Uhud dia oleh para sahabat. Cara Rasulullah menyampaikan hadis kepada para sahabat yakni melalui majelis ilmu, melalui pada sahabat yang kemudian disampaikan kepada orang lain melalui ceramah atau pidato. Yang kedua, perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin ditandai dengan munculnya khalifah 4 yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin Islam selanjutnya, sehingga masa ini dikenal dengan masa sahabat besar berakhir sudah Ali bin Abi Thalib wafat dan disusul kemudian daerah sahabat kecil. Pada masa ini perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Maka periwayat hadis sebelum begitu berkembang dalam periwayat anak. Oleh karena itu para ulama menganggap masa kini sebagai masa pembatasan periwayatan. Yang ketiga, pembagian hadis pada masa tabi'in. Di masa ini, para murid sahabat mengkoleksi hadis-hadis Nabi, bahkan mengkoleksi hanya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Masa ini dikenal sebagai masa penyebaran periwayatan hadis. Yang kelima, aktivitas penulisan dan pengumpulan hadis dalam skala besar dimulai di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan diturunkan Ibnu Syihab Az-Zuhri memulai aktivitas ini. Pada awal dekade kedua Hijriah, pasca wafatnya Imam Az-Zuhri, aktivitas ulama dalam pengumpulan hadis mulai menyebar dan menghasilkan beberapa macam kategori metodologi penulisan, mulai penulis corak Al-Munafasat, Al-Manasahid, dan Al-Sabab. Yang keenam, contoh dari hadis di soal yang telah disebutkan oleh di soal nomor 6, yaitu hadis sahih telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf, katanya telah menceritakan kepada kami Malik dan Ibnu Syihab dari Muhammad ibnu Jubair ibnu Mukmin, dan ayahnya ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW membaca surat Al-Tur pada waktu sholat maghrib. Yang kedua, hadis Hasan diriwayatkan oleh Tirmizi. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Khutbah, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dabai dari Abi Imran Al-Juwani. Alasan hadis ini dinyatakan sebagai hadis hasan dan sahih adalah sanadnya bersambung, periwayat bersifat adil, periwayat bersifat dabit, terhindar dari syaz atau kejanggalan, terhindar dari i'lal atau cacat. Yang ketiga, hadis dhaif. Contoh hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam jam sanadnya Hakim Al-Hal yang dijar al-Firwanis dhaif oleh para ulama. Barang siapa yang mendatangi seorang haid atau perempuan atau seorang dukun, maka ia telah kufur atas hal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hadis ini dinyatakan dhaif karena keterputusan sanadnya, kelemahan yang bersifat manusiawi dari para perawinya, seperti lemahnya daya ingat, sering ragu atau tersalah dalam penyampaian hadis. Yang ketujuh, hadis mutawatir dibagi menjadi: yang pertama, mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, yang susunan redaksi dan maknanya seragam antara periwayat satu dengan lainnya. Contoh hadis lafzi, Rasulullah bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atau namaku, hendaklah dia menduduki tempat di neraka. Ada 3 pendapat tentang periwayat hadis tersebut. Menurut Alwi Al-Maliki diriwayatkan oleh 62 orang sahabat. Menurut Al-Basar
diriwayatkan oleh 40 orang sahabat, dan Al-Nawawi menyatakan hadis ini diriwayatkan oleh 200 orang sahabat. Yang kedua, mutawatir maknawi, yaitu hadis yang lafaz dan maknanya berlainan antara riwayat satu dan riwayat lainnya, tetapi terdapat penyesuaian makna secara umum atau kulli. Contoh hadis maknawi, Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam doa beliau kecuali dalam sholat istiqo, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak puih-puih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, mutawatir amali, yaitu hadis yang mengangkat perbuatan Rasulullah yang disaksikan dan ditiru tanpa perbedaan oleh orang banyak, kemudian juga dicontoh dan diperbuat tanpa perbedaan oleh orang banyak pada generasi-generasi berikutnya, yang dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis, yaitu sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat Islam, bahwa Nabi SAW mengajarkan atau menyuruh, atau selain itu dari hal itu dapat dikatakan soal yang telah disepakati. Hadis ahad dibagi menjadi masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 rawi di setiap tingkatan tapi belum sampai dengan derajat mutawatir. Contohnya perkataan Nabi SAW, Muslim sejati adalah Muslim yang saudaranya terbebas dari gangguan lisan dan tangannya. Aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 rawi saja di masing-masing tingkatan. Contohnya perkataan Nabi SAW, tidak sempurna iman kalian hingga aku lebih dia cinta orang tua, anaknya, bahkan manusia seluruhnya. Gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang saja. Contohnya perkataan Nabi SAW, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu hanyalah dinilai disertai dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang yang memperoleh suatu apa yang diniatkan, hingga hadis Bukhari. Yang kedelapan, hadis dhaif tidak boleh dijadikan sandaran hukum karena periwayatan dalam hadis dhaif termasuk orang yang fasik. Selain itu, sanad dari hadis dhaif tidak bersambung serta hadis dhaif ini lemah, serta para perawi hadis dhaif tersebut para perawi yang tidak diterima dalam periwayatan hadis-hadisnya. Yang kesembilan, pernah, yaitu ketika saya dibutakan untuk belanja untuk membeli sesuatu dengan berlebihan, lalu saya menemukan hadis yang tentang hemat, artinya makanlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak angkuh. Hadis sahih riwayat An-Nasai 2512, Ibnu Majah 3595, dan Ahmad 6408. Mengamalkan di sini bisa berarti bahwa meriwayatkan dan mengamalkan kandungan isi bagi setiap individu. Hukumnya, hadis maudhu adalah haram mutlak. Para ulama jelas bersepakat bahwa membuat perkataan dengan mengada-ngada atau membuat kebohongan atas nama Nabi SAW adalah haram mutlak, karena hal itu akan merusak citra hadis dan upaya melencengkan syariat. Contoh dari sebab-sebab dari soal tersebut adalah id'ah, yaitu melakukan tindakan tercela di luar ketentuan syara. Yang kedua, mukafalah, ia menyalahi periwayatan yang orang yang lebih istihad. Yang ketiga, jahalah al-iya, yaitu tidak dikenal identitasnya. Maksud perawi yang belum dikenal identitasnya ialah hadisnya tidak dapat diterima.